perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku doa kita dan doakan oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka ibadah ini di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan, menaikkan sujud sembah kami karena segala perbuatan tangan Tuhan, pertolongan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada pagi hari ini. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan, dan kami menyadari bahwa kami seringkali lalai melakukan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kami hanya mementingkan kepentingan diri kami sendiri. Sebab itu ya Tuhan, agar kami berkenan kepada Tuhan, agar ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, sucikan dan urapi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami layak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan Engkau Allah surgawi bertahta atas puji-pujian. Setiap kami yang menyembah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap alat-alat yang kami pakai, biarlah Tuhan urapi, sehingga boleh berjalan dengan baik ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan kami pun boleh mendapatkan sukacita daripada Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kami memohon pimpinan Roh Kudus memimpin ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Tuhan selama Tuhan dalam hubungan kita. Mari kita menyanyikan pujian sukacita kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian kita yang mengatakan betapa hebat.
berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Ya, baik, acara yang berikutnya kita akan memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian yang menyatakan kita dan permata. Dan kalau di antara jemaat Tuhan ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, langsung saja ke pastori, karena di pastori sudah ada pendara jemaat yang menunggu. Engkau cari intakan guna tajuk Al-Masih. Ingat dalam limbahan ada intan yang bermata. Intan dan bermata, jiwa-jiwa Tuhanku, biar cari lalu bawa guna tajuk
sesat darimu sebab umat ada panggil dan seru mantun dari surganya intan-intan dan permata jiwa-jiwa Tuhanmu biar cari lalu bawa punah tajuk sultanmu bawalah kepadanya intan yang disucikan dengan darah yang kudus hingga suci cemerlang intan-intan dan permata jiwa-jiwa Tuhanmu biar cari lalu bawa punah tajuk sultanmu. Ya, baik. Secara selanjutnya kita akan menyatakan bahwa kesiapan kita. Namun sebelum itu kita mau angkat pujian kembali dari angkari kita. Berserah pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah. Meski bergerak zaman masa, tetap Tuhanku lindunglah. Tuhan Engkau dan pujaanmu kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, bebanku yang berat ringanlah. Dekat salibnya aku rasa segala kuat-kuatlah. Tuhan Engkau ratu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, teduh sandar di dadanya. Merdu suaranya senantiasa untuk hiburkan anaknya. Tuhan Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, kecap firman-Nya, terang jalanku dan sentosa, tetap segenap janji-Nya. Tuhan Engkau batu zaman,
firman Tuhan yang ingin menyampaikan kesaksiannya ini menunggu kita story. Ya, kalau ada firman Tuhan yang menyampaikan kesaksiannya ini masih menunggu. Yang mana modern kemarin. Kalau tidak ada, kita dalam mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita mau angkat pujian dan mengatakan bagaikan tanah kering. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu
Baik, saudara sekalian, mari kita satu kembali di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami telah menaikkan syukur kami, pujian kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang disenangkan atasnya. Sekarang kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Beri kami pengertian, agar melalui firman Tuhan kami ditambah-tambahkan hikmat. Kami semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami, semakin mengenal rencana Tuhan, semakin tahu tujuan hidup kami, sehingga hidup yang kami gunakan saat ini tidak menjadi sia-sia, tetapi sesuai rencana-Mu ya Tuhan, kami boleh genapi dalam hidup kami. Sebab itu biarlah firman Tuhan yang diberitakan. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Roh Kudus-Mu yang menerangi setiap hati dan pikiran kami. Tentunya hamba-Mu sebagai pelayan Tuhan, hanya Allah Tuhan, pakailah sesuai dengan kerelaan kemurahan di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Salam damai sejahtera buat kita semua. Kiranya Roh Kudus, damai sukacita surgawi memberkati, menyertai kita sepanjang hari ini. Saya percaya Bapak Ibu, janji-janji firman Tuhan akan digenapi bagi setiap orang yang percaya, yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini, baik itu melalui suara di toa ataupun melalui media sosial. Saya percaya bahwa janji firman Tuhan ya dan amin. Setiap orang yang memuji Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang berbeban berat pasti diberi kelegaan, yang sedang bersusah hati, Roh Kudus, Roh Allah yang akan memberi penghiburan bagi kita. Sesuai dengan tema yang telah saya berikan di media sosial, bahwa rancangan Allah yang semula pada manusia. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita boleh melihat rancangan Allah yang sebagai master plan, yang sebagai perancang, desainer hidup manusia ini. Jadi perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu bukan dalam bibir orang lain, bukan dalam bibir kita, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang tahu skenario perjalanan kehidupan kita hanyalah Tuhan. Mari kita baca, renungkan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepada segala sesuatu, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kamu mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya,
supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Di dalam Dialah kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang saya beritakan kepada kita seperti tema pada pagi hari ini, yaitu rancangan Allah yang semula pada hidup manusia. Apa rancangan Allah pada hidup manusia sebelum manusia jatuh di dalam dosa? Bapak Ibu, nanti saya akan menguraikannya kepada kita. Namun sebelumnya ada satu lagu yang kita sudah nyanyikan kemarin ketika Pak Gale memimpin pujian, dan lagu itu sangat memberkati kita dan secara pribadi. Hanya satu kerinduanku, ya. Kita kembali Bapak Ibu pada rancangan Allah yang semula. Di dalam Efesus pasalnya yang pertama ini, ayatnya yang keempat berkata bahwa sebab di dalam Dia, di dalam Yesus maksudnya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi renungkan kata itu, bahwa saya dan saudara Allah telah tetapkan untuk diselamatkan, untuk ditebus, untuk diberi pengampunan, diberi kasih karunia sebelum dunia dijadikan. Nanti kita bahas bersama-sama. Mari kita memuji nama Tuhan dulu. Baik jemaat Tuhan, mari kita dengan senang hati kita merenungkan pujian ini sambil kita merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah damai sukacita golongan Roh Kudus menghibur setiap kita di dalam masa-masa COVID-19 ini. Sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di
suatu saat nanti, sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Oh, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Itulah Bapak Ibu pujian yang sangat memberkati saya secara pribadi. Tuhan memakai luar biasa orang yang telah menciptakan lirik lagu ini, dan saya percaya ini suatu wahyu Allah bagi dia untuk memberkati banyak orang. Melalui pujian ini saya percaya orang yang diberikan hikmat pengertian daripada Tuhan, pasti Tuhan jamah dan Tuhan selamatkan dia. Bapak Ibu, di dalam pujian ini bahwa satu tujuan yang menyanyikan lagu ini, bahwa ia mau hidup serupa dengan Yesus, kembali kepada rancangan Allah yang sempurna, yaitu serupa, segambar dengan Allah. Citra diri manusia, Bapak Ibu, setelah jatuh di dalam dosa, rusak jiwanya, rusak rohnya, rusak tubuhnya, dagingnya penuh dosa. Jadi makanya keinginan manusia cenderung hidup di dalam dosa. Kedagingan lebih kuat daripada roh. Tapi Bapak Ibu, kita punya pengharapan, sebab di dalam Yesus kita telah beroleh penebusan, pengampunan, penyucian, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Sekalipun saya dan saudara masih hidup di dalam proses perjuangan iman sampai kita akhiri dengan kemenangan. Bapak Ibu, rancangan Tuhan yang semula dalam hidup manusia, di dalam Taman Eden, manusia ditempatkan Allah di situ untuk memelihara, beranak cucu, dan supaya mereka penuhi bumi. Itu tujuan utama Tuhan. Pertama, tidak banyak yang dilakukan, mereka hanya menikmati semua ciptaan Tuhan. Manusia yang di atas segala ciptaan Tuhan diberikan wewenang, diberikan kuasa oleh Tuhan. Bahkan malaikat pun menjadi pelayan manusia. Tetapi rencana itu manusia telah hancurkan, manusia telah memberontak, manusia telah lari daripada tujuan Tuhan itu. Sebab Tuhan berfirman kepada Adam, peliharalah bumi, beranak cuculah, dan penuhilah. Tetapi karena mereka lebih memilih kepada hidup dalam dosa, sehingga kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Gambar citra diri manusia telah hilang.
sehingga jauh daripada Allah. Relasi manusia telah putus dengan Allah. Siapa yang mau memperbaiki itu kembali? Tidak ada, Bapak Ibu. Harus ada korban. Dan saking Tuhan membenci dosa itu, Ia mengusir manusia itu ke Taman Eden dan melemparkannya di luar taman itu, sehingga mereka bersusah payah, berjerih lelah untuk bertahan hidup kembali, dan maut di depan yang sedang menanti-nantikan mereka. Bapak Ibu, sejak itu kehidupan manusia sama dengan hewan, kehidupan manusia sama dengan binatang, tidak ada bedanya. Cuma aja mereka memiliki akal budi, mereka bisa memiliki hati nurani yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tetapi hidupnya sama seperti binatang yang hidup nantinya mati, sama seperti binatang, akan binasa, tidak punya pengharapan, tidak punya tujuan ke depan. Allah sebagai pencipta manusia yang menggambar, yang mendesain manusia segambar dan serupa dengan Dia. Dia sayang keturunan Adam, walaupun Dia menyesal telah menciptakan manusia. Tapi karena kita ini buatan tangan Allah, Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Dia menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Dia turunkan firman, asalkan manusia kembali sesuai dengan ketetapan hukum-hukumnya Allah. Bagi setiap yang melakukannya dengan setia, akan beroleh hidup, akan beroleh keselamatan di dalamnya. Tetapi nenek moyang kita, Bapak Ibu, memberontak kepada Allah dan tidak ada yang bisa memenuhi hukum Allah. Semuanya bercacat, semuanya berdosa, termasuk para pelayan Tuhan, termasuk para imam, para nabi yang dipakai Tuhan, hidup di dalam dosa. Tetapi ada beberapa orang di dalam Alkitab, Bapak Ibu, yang hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga melalui keturunan itu Allah menetapkan untuk menyelamatkan setiap mereka. Salah satunya ada orang yang bergaul dengan Allah, yang tidak mengalami kematiannya, itu Henok, Bapak Ibu. Yang kedua, Elia. Yang ketiga, Daud. Yang keempat, Abraham. Yang kelima, Nuh, Ayub, dan beberapa tokoh-tokoh Alkitab lain. Bapak Ibu, ketika mereka hidup dalam rencana Tuhan, hidup di dalam ketetapan Tuhan, hidup di dalam tujuannya Tuhan, mereka sampai pada kemenangan akhir. Mereka menyelesaikan proses itu, dan rencana Tuhan pada hidup mereka digenapi, Bapak Ibu. Jadi maksud saya di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, agar kita kembali kepada Tuhan, agar kita kembali menyatukan misi kita, pikiran kita, hati kita, untuk sepikir, seia sekata dengan firman Tuhan, agar hidup kita berguna bagi kemuliaan Tuhan. Sebab Bapak Ibu, ada satu janji yang begitu memberkati kita. Sebab Allah berkata di dalam ayatnya yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang di sorga. Bapak Ibu, hanya bangsa Israel yang menerima wahyu kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka diberkati luar biasa. Sekalipun mereka ditempatkan di padang gurun, ditempatkan di tengah-tengah orang yang melarat, tapi ketika mereka hidup dalam firman Tuhan, bayangkan Bapak Ibu kalau melihat perjalanan bangsa Israel, di mana tabut itu ditempatkan, di situ mengalami tanah yang subur, kemenangan yang dahsyat, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika tabut itu tidak ada bagi mereka, maka mereka melarat, maka mereka dijajah orang lain, dan segala pekerjaan mereka jauh daripada berkat Tuhan, tidak diberkati oleh Tuhan. Artinya ketika kita juga jauh daripada firman Tuhan ini, jauh daripada rencana Tuhan,
Saya percaya kehidupan kita tidak lain sama seperti bangsa Israel. Hari-harinya melarat, hari-harinya menderita. Kita sudah mengalami neraka sebelum masuk neraka. Jadi Bapak Ibu, ini ada segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan telah sediakan kepada kita. Firman-Nya berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bagaimana pikiran saudara ketika mendengarkan firman Tuhan? Adam dan Hawa belum lahir, Adam dan Hawa belum jadi, dunia belum dijadikan, tapi saya dan saudara sudah ada dalam pikiran Tuhan atas kemahakuasaannya, kemahatauannya. 2019 Damai Ide Bulan pasti akan berkhotbah. Cornelius pasti memimpin pujian 2020. Cornelius pasti dia bekerja di ABK. Dia sudah mendesain Bapak Ibu perjalanan. Bayangkan ini. Dia sudah tahu kalau manusia itu nantinya jatuh dalam dosa, tetapi dia telah menyediakan satu pengharapan buat kita untuk menebus, untuk memberikan pengampunan, untuk menghapus segala pemberontakan itu, untuk menghapus segala kuasa dosa itu. Bapak Ibu jangan menyanyiakannya, ya. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Roh Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu, setiap orang yang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, seperti firman-Nya bahwa Allah saat itu memateraikan dia dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu supaya menjadi jaminan, menjadi saksi yang berkata-kata, yang hidup bagi orang itu bahwa dia adalah anak Tuhan, bahwa dia adalah milik Tuhan, bukan miliknya sendiri, bukan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi ia hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, tanamkan dalam hati, ini rancangan Tuhan yang semula kepada kita. Kita hanya memelihara semua karya Tuhan. Kita semua yang berkuasa atas karya Tuhan. Yang kedua, ketika Abraham dipanggil untuk keluar dari keluarga, dia berkata bahwa engkau akan kuberkati dan menjadikan berkat bagi banyak orang. Oleh keturunanmu lah segala bangsa di muka bumi ini diberkati. Jadi Bapak Ibu, rancangan Allah bagi saya dan saudara, Ia memilih saya dan saudara sebelum dunia dijadikan, supaya kita tetap kudus, tidak bercacat, senantiasa berkenan kepadanya seperti Daud. Ia orang yang berkenan, yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Ia lindungi, Ia berkati, Ia beri kemenangan. Setiap lawannya tidak ada yang tahan untuk melawan Daud. Ia adalah pahlawan yang gagah perkasa karena firman Allah ada dalam mulutnya. Kalau membaca kitab-kitab yang telah dituliskan oleh Daud, Bapak Ibu Saudara, seringkali dikatakan di sana bahwa kehidupan Daud, dia senantiasa melekat kepada Tuhan, merenungkan siang dan malam hukum Tuhan, sehingga firman itu yang memberikan kemenangan bagi dia, firman itu yang mengajarkan dia untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu, rencana Tuhan jauh sebelum saya lahir, jauh sebelum saudara mengenal Yesus, Ia berkata bahwa engkau adalah anak Allah, engkau adalah keturunan Abraham. Dia panggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya dan semua pelayan pada hari ini dan semua pendengar, Tuhan berkata, kembalilah pada rencananya yang semula. Jangan pusing masalah hidup. Saya percaya kalau kita menjadi orang yang memandang kepada Tuhan bahwa saya ini sudah diberkati, saya harus jadi berkat.
bukan kita diam aja. Pasti orang yang sudah banyak diberkati oleh Tuhan, seperti firman Tuhan kemarin yang barusan saya bagikan kepada kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 berkata bahwa oleh kasih karunia Allah aku ada saat ini, dan kasih karunia yang diberikan kepada aku itu aku tidak sia-siakan. Malahan justru karena kasih karunia itu aku bekerja lebih giat lagi, lebih tekun, lebih sungguh-sungguh lagi daripada mereka yang lain. Artinya Bapak Ibu, kalau kita melihat rencana Tuhan ini, bahwa Ia telah menguduskan kita, Ia telah mengampuni kita, Ia telah menebus kita, dan tidak ada satu kuasa apapun yang mampu memisahkan saya dan saudara di dalam kasih Tuhan. Firman-Nya berkata di dalam Roma pasal 8, apapun itu, baik maut, baik dosa, penguasa-penguasa kegelapan ini, malaikat-malaikat, siapapun, tidak ada. Kalau sudah dimateraikan Bapak Ibu, asalkan kita percaya dan hidup dalam rencana Tuhan, sekali ditebus, Allah tidak akan menyesali kasih karunia. Dia akan memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Saya percaya bahwa orang yang telah diberikan keselamatan pasti diberkati Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memberikan keselamatan dengan cuma-cuma lalu Dia membiarkan kehidupan orang itu melarat. Enggak. Dia sendiri yang akan memegang tangan kanan orang itu. Roh Kudusnya yang akan memimpin hari demi hari di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga orang itu semakin dekat, semakin menyadari bahwa dia adalah anak Tuhan, dia adalah milik Tuhan. Dia tidak mau hidup lagi bagi dosa, dia tidak mau hidup lagi bagi dirinya sendiri, tetapi dia kembali pada rencana Tuhan, dia kembali pada rancangan Tuhan, dia kembali pada tujuan Tuhan, supaya ia memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, bagaimana respon saudara ketika mendengarkan firman Tuhan? Kehidupan bangsa Israel, walaupun mereka telah menerima janji itu, walaupun mereka telah menerima firman itu, namun mereka tidak setia. Mereka bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang disebutkan sebagai kepala batu. Hari ini bertobat, besok kambuhnya lagi. Jadi Bapak Ibu, keputusan pilihan di tangan saudara. Apakah percaya bahwa Allah telah memilih saya dan saudara untuk hidup di dalam Yesus Kristus, diberkati untuk menjadi berkat? Ayat yang ke-10 berkata, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ketiga hal yang kita pelajari pada rancangan Allah yang semula dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu, selain Tuhan menggenapi dalam hidup kita, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Yang ketiga, Ia mempersatukan kita di dalam Kristus, supaya apa yang dialami oleh Kristus kita juga alami. Kalau Kristus telah mati bagi dosa, Ia bangkit kembali untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya juga bagi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, ketika ia telah mati bagi dosa dan dia mengalami kebangkitan, kemenangan, maka mau tidak akan berkuasa atas hidupnya lagi, dosa tidak akan berkuasa atas hidupnya lagi. Ya, sekalipun secara manusia masih hidup jatuh bangun, tetapi kita percaya bahwa orang benar 7 kali jatuh, namun 7 kali Allah membangunkannya kembali. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kalau kita satu pikiran, satu tujuan, satu misi, satu visi, maka kembalilah kepada Tuhan. Di dalam Dialah kita telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu keselamatan yang telah kita percayai. Dan di dalam Yesus kita diberikan jaminan, yaitu Roh Kudus. Dan jaminan itu kita peroleh seluruhnya, sehingga kita ditebus dan menjadi milik Allah. Jadi jangan ragukan bagaimana Tuhan, apa yang bisa saya lakukan?
apa yang saya mau kerjakan, apa tujuan hidup saya. Ini bukan suatu kebetulan Bapak Ibu. Saudara bisa terlahir sebagai seorang Kristen, saudara bisa percaya kepada Yesus bukan karena kita mendengarkan Injil, bukan karena ada orang yang memberitakan, bukan karena kita dibaptis, bukan karena kita kebetulan ikut teman. Tetapi ini rencana Tuhan bagi saya dan saudara. Sebelum dunia dijadikan, Ia telah memilih kita. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Ia telah menetapkannya dari semula dan sampai kepada kekekalan. Berkat-berkat rohani yang kita dapatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Pertama, yaitu kita beroleh penebusan. Yang kedua, kita beroleh pengampunan. Dan ketika kita diberikan hikmat dan pengertian, dipersatukan dan diperdamaikan di dalam Tuhan, dimeteraikan dengan Roh Kudus, diselamatkan untuk hidup yang kekal, dan yang terakhir menjadi milik Allah untuk menjadi Allah kemuliaan namanya. Poin yang ketiga tadi yang kita pelajari bahwa kita kembali pada rencana Allah yang semula, yaitu Bapak Ibu Saudara dipercayakan untuk memelihara segala apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau Adam dan Hawa memelihara bumi ini sebelum keturunan-keturunannya lahir. Tapi Bapak Ibu tanyakan kepada Tuhan. Sebab firman-Nya berkata bahwa ada yang Dia percayakan 1, 2, dan 5 talenta. Dalam hidup saya dan saudara, berapa talenta yang Tuhan percayakan kepada kita? Adakah kita setia mengelolanya, jujur, adil, dan telah memberikannya kepada Tuhan? Yang kedua, bahwa saya dan saudara ditetapkan Allah jauh sebelumnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, kita harus dipersatukan. Visi, misi saya, rencana kita harus satu dengan Tuhan. Tidak boleh lari daripada ketetapan Tuhan. Agar apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu, mungkin ada di antara saudara yang selama ini ragu-ragu akan keselamatan. Mungkin masih setengah-setengah hidup di dalam Tuhan. Bahkan dalam perjalanan iman saudara, kadang-kadang mungkin meragukan pernyataan Tuhan. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada saudara, agar saudara bisa menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang sama seperti yang Tuhan janjikan dalam kebenaran firman. Pertama-tama, di dalam Mazmur pasal 51 dikatakan di sana bahwa manusia harus menyadari dosa. Sadarilah bahwa manusia ini telah jatuh di dalam dosa, dan hukuman dosa adalah maut. Saudara kalau tidak bertobat, maka kebinasaan, kehancuran dalam hidup saudara. Di depan telah Tuhan biarkan hidupmu akan binasa. Setelah kita menyadari dosa itu, maka akuilah kepada Tuhan. Sebab jika kita mengaku dosa kita, firman Tuhan berkata, maka Ia adalah Allah yang setia, dan Ia yang akan bertindak buat kita. Tapi kalau ada orang yang menganggap dirinya tidak berdosa, ia menipu dirinya dan menyangkal kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, engkau harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu di bawah kolong langit ini yang mampu kita diselamatkan. Dan Paulus menegaskan ini kepada jemaat di Galatia. Kalau ada Injil lain selain daripada yang dia beritakan ini, baik itu dari sorga, baik itu dari malaikat sekalipun, Paulus berkata bahwa terkutuklah ia sampai Maranatha. Jadi Bapak Ibu, jaminan iman saya, firman yang kita terima ini bukan abal-abal, ya bukan kaleng-kaleng. Tuhan sudah meteraikan bagi setiap orang yang percaya. Pujilah nama Tuhan, hiduplah bagi Tuhan. Bagi yang tidak percaya saat ini, bukankah hatimu kepada Tuhan, dan jangan sampai membuka
bermurah hati, terimalah dia dan datanglah kepadanya. Yang keempat, Bapak Ibu, kita harus berpaling dari dosa. Kalau Allah berkata Ia telah menebus kita, Ia telah membebaskan kita, telah mengampuni kita, mari kita berpaling dari dosa. Bapak Ibu, semasa kita hidup di dalam dosa, walaupun kita sudah percaya kepada Yesus, tidak ada damai. Percayalah. Bagaimanapun engkau banyak mendapatkan berkat, bagaimanapun engkau banyak membaca firman Tuhan, bagaimanapun engkau banyak mendengarkan firman Tuhan, bahkan mungkin engkau telah menghafal firman Tuhan, tapi kalau kita masih hidup dalam dosa, sesungguhnya saya dan saudara jauh daripada damai, sukacita. Sebab Allah jijik terhadap dosa. Dia tidak suka dosa. Kita harus bereskan itu. Dan yang kelima, saudara harus diperdamaikan dengan Allah. Di dalam Yesus kita beroleh jaminan perdamaian yang membuat kita yang dahulu menjadi seteru Allah, sekarang kita menjadi kawan sekerja Allah. Yang dahulu kita jadi musuh Allah, sekarang kita menjadi sahabat Allah. Segala rahasia-rahasia Allah telah Dia beritakan kepada kita melalui firman. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman-Nya berkata di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Dahulu nenek moyang kita tidak bisa menyembah, memanggil nama Tuhan sembarangan, karena mereka harus ada imam, ada korban yang menjadi pengantaran mereka. Tetapi sekarang di dalam sorga, Tuhan Yesus telah mewakili kita, dan Roh-Nya yang kudus yang mengajarkan kita, yang memberanikan diri kita, yang mengajarkan mulut kita menyebutkan Bapa, ya Aba, ya Bapa. Dan Roh itu yang bersaksi bahwa kita ini adalah anak Allah. Yang jauh kita menjadi dekat. Allah hanya sejauh doa. Jadi panggillah Dia setiap waktu. Kapan saudara perlu, kapan saudara butuh, kapan saudara minta pertolongan tuntunan, biarlah saudara senantiasa berjalan di dalam rencana Tuhan, dan hidupmu penuh kemenangan, diberkati dalam segala hal, dan oleh kita, keturunan kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita satu dengan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memiliki rencana bagi hidup kami. Allah telah menetapkan kami dalam pikiran Allah sebelum dunia dijadikan. Kami percaya dan menyadari bahwa dunia ini telah hancur. Dunia ini telah dipenuhi oleh kuasa kegelapan. Tetapi Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami percaya, Ia telah hidup, Ia telah menang atas maut, Ia telah mengalahkan dosa. Dan sebab itu kami mau hidup di dalam, mempersatukan pikiran, iman, visi misi kami di dalam Yesus Kristus. Sekarang setiap kami yang percaya kepada Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang Tuhan meteraikan dalam hati kami. Itulah yang berkuasa, yang memampukan kami boleh menyadari, melihat rancangan Tuhan dalam hidup kami, bahwa Tuhan telah menetapkan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan telah menetapkan kami untuk hidup di dalam kekekalan. Tuhan telah menetapkan kami untuk menerima segala berkat jasmani dan rohani di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian kebenaran firman Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman pemasukan kas pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2020. Kolektor pagi persepuluhan dari Mama Arfat 300.000, Ibu Elmi Justin 292.000, Ibu Sismawati 145.000, Bapak Ilviansa 334.000. Ucapan syukur dari Pak Zainal 150.000, dari Keisha 50.000, dari Bapak Ashadin 500.000.
Diberkatilah setiap kita yang terus berharap kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 3 bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Percayalah Bapak Ibu apa yang telah kita berikan ini, bahwa Tuhan telah memberkati saudara. Baik, pemasukan kas pembangunan masih tetap 1.251.100 rupiah. Kas pembangunan ini yang sama juga kita gunakan di dalam kas sosial, Bapak Ibu. Selanjutnya, laporan kas jemaat kita Ilamin Pulut September 2020. Saya membacakan seperti biasa globalnya saja, Bapak Ibu. Pindahan saldo kas bulan Agustus ke September sebesar Rp21.070.230. Pemasukan bulan September 2020 Rp5.690.000. Jadi saldo bulan Agustus ditambah pemasukan bulan September ini menjadi Rp27.060.230. Pengeluaran di bulan September ada Rp5.318.000. Jadi sisa saldo akhir bulan September ini Rp27.742.230. Diketahui oleh Gembala Sidang saya sendiri dan Bendahara Ibu Ratmi Wati. Bapak Ibu, saya bacakan kembali pemasukan kas janji iman untuk pembangunan GKI Ilamin Pulut. Pemasukan bulan September ini ada beberapa orang, Pak Hajir 50.000 setor bulan Agustus dan September, Bu Nate 50.000 setor bulan Agustus dan September, dan Arfat 100.000 bulan Mei dan Juni 2020. Jadi totalnya ada Rp200.000. Jadi total pemasukan kas pembangunan janji iman Rp1.920.000. Demikian Bapak Ibu perlu ketahui. Jika ada yang masih tidak jelas, bisa nantinya datang kepada bendahara atau dilihat di papan pengumuman, ada juga di pastori sebagai arsip saya. Jadi mungkin ada yang terlewatkan, bisa jemaat Tuhan bertanya. Demikian saja pengumuman yang boleh saya bagikan kepada kita. Dan Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan sekaligus pengumuman untuk kita ya, supaya kita memperhatikan bersama. Ya, acara berikutnya kita akan menutup ibadah kita. Kita mau mengangkat pujian, mengatakan pertolongan. Kita percaya untuk sepekan ke depan Tuhan menolong kita dimanapun kita berada. Hatiku telah berada dekatmu, telah jawaban hidupku. Hatiku telah berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita menutup ibadah kita ini di dalam doa. Sekaligus kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa bersafaat juga di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan semuanya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Percayalah bahwa Tuhan ada bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan.
atas pimpinanmu di dalam kegiatan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah itu kami pegang, kami tanamkan dalam hati kami, dan itulah yang menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari kami beroleh kemenangan daripada Tuhan. Saat ini kami berdoa kepada Tuhan tentang persembahan yang telah kami bawakan kepada Tuhan. Ada beberapa jemaat Tuhan yang memberikan persembahan dalam bentuk persepuluhan, ucapan syukur, persembahan sukarela. Kiranya Allah surgawi yang telah memberikan iman ini kepada mereka, Engkau Allah yang kembali memberkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap apa yang mereka rencanakan ke depan. Tuhan yang buat berhasil. Hamba-Mu berdoa juga bagi pelayan-pelayan Tuhan, badan pengurus jemaat di tempat ini. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka, memampukan mereka seia sekata, dipersatukan di dalam visi misi Tuhan, sehingga rencana-rencana kami boleh berkenan kepada Tuhan. Berdoa bagi seluruh sidang Jumat Tuhan di Lamin Pulut ini. Ya Tuhan, di masa-masa COVID-19 ini, ada banyak Jumat Tuhan yang tidak mendengarkan firman Tuhan, ada banyak Jumat Tuhan yang jauh daripada renungan firman Tuhan, ada banyak Jumat Tuhan yang menggunakan kehidupannya pada hal-hal yang sia-sia. Bahkan kami juga mendengarkan kabar yang tidak baik. Kemarin ada Jumat Tuhan yang terjerat kasus penyalahgunaan obat-obat terlarang, ya Tuhan. Dan kami melihat bahwa bukan hanya di desa Lamin Pulut ini, juga di desa-desa lain. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang seringkali membawa obat-obat itu yang membuat mereka terpengaruh, terjerumus di dalamnya. Ya Tuhan, kuatkan iman mereka agar mereka boleh mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan biarlah orang itu boleh bertobat, ya Tuhan, kembali kepada Tuhan, kembali pada rencana Tuhan semula, bahwa kami dipilih, ditetapkan bukan untuk menjadi batu sandungan, tetapi ditetapkan untuk menjadi milik Allah, menjadi anak Allah, menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu selamatkan mereka yang sudah sesat, bawa mereka kembali kepada rencana Tuhan, dan biarlah pikiran mereka diubahkan oleh pendengaran kebenaran firman Tuhan. Mbak-Mu berdoa, jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang sakit, kami percayakan firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Firman yang berkata bahwa Engkau telah menebus kami, dan oleh darah-Mu, bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Maut tidak akan berkuasa atas hidup kami lagi. Segala penyakit kami pasti percaya bahwa kami mampu mengalahkannya ketika kami beriman kepada Tuhan. Segala sengatnya akan dimusnahkan di dalam Yesus Kristus. Sebab itu berikan iman yang teguh, berikan iman yang kuat, agar mereka boleh memiliki semangat, sehingga mereka beroleh kesehatan daripada Tuhan. Yang berkesusahan, Tuhan hiburkan dengan Roh Kudus-Mu. Yang lemah dikuatkan di dalam firman Tuhan. Dan apapun pergumulan, semuanya itu kami terima di dalam Yesus Kristus. Berdoa bagi nusa dan bangsa kami. Bangsa Indonesia biarlah penuh damai sejahtera. Tuhan berikan kerukunan orang-orang yang beragama, suku, dan bahasa. Biarlah dipersatukan di dalam kasih Yesus. Berkati para penginjil, berkati organisasi gereja Kema Injil, berkati gereja-gereja yang ada di seluruh bangsa Indonesia, berkati yayasan-yayasan, panti asuhan, sekolah-sekolah teologi, para dosen, para guru agama. Tuhan memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Ya Tuhan, berdoa bagi pemerintahan kami, bangsa Indonesia. Biarlah mulai dari presiden sampai di desa kami ini, berkati desa Lamin Pulut. Beri pemulihan ya Tuhan, agar desa ini boleh dibangun atas kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan kembali pada kegiatan kami masing-masing. Kiranya Allah yang menolong kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang 1 minggu ke depan, kemanapun kami pergi dan apapun yang kami lakukan, biarlah kiranya boleh berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan angkatlah wajahmu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi
nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima janji ini. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian kita dapat pada hari ini. Saya ucapkan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.